Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Soul Family yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Senang pagi hari ini kita bisa bertemu dalam renungan keluarga besar Sword Generation. Sebelum kita akan berdoa terlebih dahulu, Tuhan Yesus terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, biarlah kami hari ini boleh mendengarkan renungan sebelum kami melakukan aktivitas kami. Buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan, agar apa yang kami dengar walaupun cuma sebentar, tapi itu merema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya membawakan satu renungan yang berjudul Tuhan ada dalam setiap rencana saya. Banyak hal yang sudah kita alami selama tahun 2023. Apakah itu menyenangkan atau bahkan menyedihkan? Apakah itu membuat hati susah atau membuat hal-hal yang lain dalam hidup kita? Di dalam Yakobus 4, saya mau bagikan satu renungan. Dalam Yakobus 4 ayat 13. Judul perikopnya adalah jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Yakobus 4 ayat 13 dikatakan begini. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saya pernah melihat satu cuplikan, saudara. Cuplikan itu sempat mengganggu saya juga. Dalam cuplikan itu dikatakan judulnya adalah seandainya semua orang bisa melihat hari kematiannya. Jadi saya nonton itu cuma berapa menit saja saudara. Seandainya semua orang bisa melihat hari kematiannya. Jadi di dalam, mungkin dia, saya juga lupa itu dia lihat di tangannya atau di mana. Dia melihat hari kematiannya. 60 tahun berapa sekian. Itu anak muda. Oh jadi dia masih bisa berfoya-foya karena masih hidupnya 60 tahun. Ada yang tinggal 30 tahun masih bisa berfoya-foya, masih bisa melakukan hal-hal yang lain gitu saudara. Tapi ada yang tinggal 2 hari. 2 hari sekian jam, sekian menit. Apa yang dia lakukan? Dia lari ke rumah ibadah, saya lihat itu. Dia berdoa, mungkin entah apa doanya, tapi itu hanya satu cuplikan saja saudara. Dan ada yang cuma tinggal 2 menit. Kebetulan waktu itu yang saya lihat ada yang tinggal 2 menit saudara. Saya cuma deg-degan juga nih, apa yang akan terjadi nih tinggal 2 menit nih. Dia sedang lagi di kamar mandi, dia lagi mandi, dia nyalain, ini seorang wanita, lagi nyalain hair dryer, dia lihat di tangannya itu tinggal 2 menit gitu loh. Dia cabutin semua alat-alat listrik saudara. Hair dryernya, dia lagi mempasang hair dryer, mungkin mau betulin rambutnya di kamar mandi, dia cabutin. Dia cabutin semua dengan cukup panik saudara, karena tinggal 2 menit dia lihat jamnya, dia lihat hari kematian tinggal 2 menit. Dia cabutin, dia keluar dari bathtub dia lagi berdiri, dia cuma menunggu tinggal 2 menit, tahu-tahu dia ketiban lemari saudara. Lemarinya tahu-tahu jatuh, bruk, dan memang itu 2 menit. Benar persis 2 menit. Saya cuma langsung terdiam, saya cuma berpikir gini, kalau seandainya kita tahu hari kematian kita, apa yang akan kita lakukan gitu. Beberapa hari ini saya memang banyak dikejutkan dengan beberapa orang yang meninggal dengan mendadak saudara. Sekitar beberapa bulan yang lalu ya saudara. Itu dekat rumah saya memang ada agen makanan, agen kelontong gitu. Memang saya suka beli sama dia. Dan saya juga baru ketemu sama dia gitu loh, belum lama. Kemarinnya saya baru ketemu, hari itu rumahnya kebakaran. Pagi-pagi kita dikejutkan dengan teriakan kebakaran gitu. Terus
Saya kebetulan lagi temenin Keisha ke rumah sakit, jadi saya cuma dengar dari suami saya, karena suami saya di rumah. Dan juga dia nggak bisa tinggal di rumah, karena di rumah cuma ada Joel doang, gitu loh. Terus ketika saya pulang paginya, karena saya pikir, saya mau pulang dulu deh. Gitu, mau ambil barang-barang, baju-baju buat Keisha. Jadi saya pulang, saudara, saya lewatin tempat dia. Lewatin gang, saya pasti lewatin gang situ, karena memang rumah saya dekat situ. Loh, ternyata agen yang saya langganan, saya suka beli toko kelontong gitu ya, suka beli gula, suka beli apa. Kebakaran, saudara. Ya kebakaran cuma rumah itu doang. Mungkin karena rumah jadul, temboknya tebal, jadi cuma rumah dia doang. Dia lagi terduduk dengan lemas, omnya sudah cukup tua. Dia cuma bilang, Dek, istri saya sudah gak ada. Maksudnya apa om, saya tanya gitu. Istri saya terbakar di dalam. Loh kok bisa? Kenapa gak ada yang nyelamatin? Saya bilang begitu. Saya sama mantu saya juga di dalam kebakar. Ternyata mereka hanya mau, ternyata sebenarnya itu apinya sudah mati ternyata saudara. Dia mau masuk lagi, mau ambil harta benda dia yang di dalam. Dan karena mungkin karena licin, dan dia ingat istri dari si om itu ingat dia hari itu harus bayar orang, jadi dia harus ambil uang. Dia harus selamatin uangnya untuk bayar-bayar orang. Ternyata dia kepleset di tangga, mungkin karena udah licin, dia kepleset di tangga, kejeduk. Dan kebetulan pas saat itu juga, apinya nyala lagi saudara, dan gak ada yang bisa masuk. Dan dia terbakar dengan sukses, bukan sukses. Habis. Itulah, kita gak tahu saudara apa yang akan terjadi, gitu loh. Harta bendanya habis dalam sekejap, rumahnya habis, barang-barangnya habis, gak ada yang bisa selamatkan, istrinya juga habis terbakar. Dia hanya terduduk lemas. Saya juga gak bisa bilang apa-apa, saya juga bingung saudara apa yang harus saya lakukan. Cuma saya bilang, ya om sabar aja. Tuhan kasih kekuatan, itu doang saya bilang. Lalu saya cuma terdiam, ketika saya cuma berpikir, saya gak lama itu saya cuma lihat juga cuplikan itu. Oh, kalau andainya kita tahu hari kematian kita, apa yang akan kita lakukan gitu loh. Tapi Tuhan baik dan saya percaya anak-anak Tuhan yang dalam Tuhan memberikan yang terbaik untuk setiap kehidupan kita. Tuhan ada dalam setiap rencana kita. Sama ketika anak saya Keisha juga, banyak hal yang dia bicarakan sama saya, berdoa sama Tuhan. Tanya Tuhan dulu, ini rencana Tuhan bukan. Berdoa kalau memang Tuhan kasih jalan seperti ini, Tuhan permudahkan segala sesuatunya. Digampangkan segala sesuatunya. Saya cuma bilang, di tahun 2024 kita gak tahu apa yang akan terjadi. Tapi jangan pernah lupakan Tuhan dan selalu menaruh Tuhan dalam setiap rencana kehidupan kita. Apapun itu. Susah senang semua taruh Tuhan dalam rencana hidup kita. Amin saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dalam setiap rencana kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menaruh setiap harapan dalam kehidupan kami. Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan, kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi kami percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Dan kami percaya Engkau memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, renungan pagi hari ini sebelum aktivitas kami. Biarlah ini menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Kami boleh bergantung sepenuhnya sama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah lupakan Tuhan dalam setiap rencana kehidupan kita. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.